Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat, 8 Agustus 2025. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kesenantiasaan-Mu Tuhan yang hadir itulah yang menjadi pengharapan kami, bahwa Engkau-lah Tuhan yang hidup, yang menghidupkan kami, sehingga kehidupan itulah yang kami dapati, dan di dalamnya kami boleh melewati dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam lawatan berkat dan keselamatan yang dari-Mu. Dan kami yakin keselamatan itu juga hari ini dinyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus hadir dalam tubuh jiwa dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan kasih, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 7, ayat 1 sampai dengan ke-8, demikian sabda Tuhan. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya. Jika kita membaca teks yang kita renungkan bersama, maka sangat jelas bagaimana Stefanus sedang memberikan kesaksian atas pertanggungjawaban imannya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam kondisi yang terpepet, dalam kondisi yang menekan dirinya di mahkamah agama, bahkan difitnah, dan jelas ia tahu apa hukuman jika kemudian fitnah itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kemudian kita membaca khususnya di ayat yang 54 sampai dengan 60 di pasal yang ke-7 dengan judul perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir,
maka Stefanus sebenarnya sudah tahu bahwa kesaksiannya tidak akan menyelamatkan dirinya. Tetapi apakah kesaksian itu menjadi hal yang kemudian ditunda oleh Stefanus? Tidak. Sekalipun ia dalam situasi yang sulit, tidak gampang dan taruhannya nyawa, tetapi ia tidak berhenti untuk menyatakan kebenaran, mempertanggungjawabkan imannya, dan memperjuangkan imannya apapun dan kapanpun dalam situasi yang sedang ia hadapi. Menarik ketika Stefanus, ketika ditanya, benarkah demikian? Kenapa pertanyaan itu benarkah demikian? Karena imam besar mendapat informasi bahwa Stefanus itu, jika kita membaca di ayat yang ke-11 dari pasal ke-6, ada tuduhan bahwa ia mengucapkan kata-kata yang menghujat Musa dan Tuhan. Sebuah pelanggaran berat. Kalau sekarang ya penistaan agama. Tuduhannya kepada Stefanus demikian. Terlebih, kemudian di ayat 14 dari pasal ke-6, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Tuduhan yang diberikan atau fitnah yang diberikan kepada Stefanus cukup berat. Nah, pertanyaan apakah demikian dari imam besar kepada Stefanus? Stefanus tidak menjawab soal benar atau salah. Tetapi kebenarannya adalah dia mengkilas balik, saya mengatakan tadi, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bahwa Tuhan telah menampakkan dirinya secara khusus kepada Abraham, mulai dari Mesopotamia, dan kemudian di Haran, dan sampai kepada Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Bahkan dengan jelas, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Dan janji itulah yang diberikan Tuhan kepada segenap keturunannya. Sekalipun ada fase selama 400 tahun, jika kita membaca di ayat ke-6 dari pasal 7 ini, dijajah di negeri asing. Ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan peristiwa bangsa Israel ketika ada di Mesir. 400 tahun. Tetapi kembali, Stefanus sedang mengingatkan bahwa Tuhan itu hidup, yang memberikan janji kepada Abraham, dan janji itu kekal. Sampai kemudian janjinya itu dinyatakan, bukan soal tanah perjanjian itu sendiri, tetapi soal keturunan. Dan keturunan kemudian menjadi, disebutkan di ayat yang ke-8, Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Ini kan menjadi bangsa yang besar, itu bangsa Israel itu sendiri. Maka kembali, Tuhan yang menampakkan diri itulah yang sedang diceritakan, yang kemudian sedang disampaikan, disaksikan Stefanus. Dia tidak peduli pada tuduhan, dia tidak peduli dengan keterancaman nyawanya. Dia mau mengatakan kebenaran itu sendiri, bahwa Tuhan yang menampakkan diri adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itulah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sedang ia pertanggungjawabkan. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema menampakkan dirinya? Yang pertama, mari kita mengkilas balik seperti halnya Stefanus. Perjalanan kehidupan kita. Karena itulah kebenarannya. Bahwa kehidupan kita adalah rangkaian dari setiap kehidupan yang terjadi sebelumnya. Dengan mengingat, merasakan, menjumpai kembali setiap peristiwa kehidupan kita. Bukankah Tuhan telah memampukan kita dari Mesopotamia, Haran, dan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan? Bukankah itu Tuhan telah memberkati kita dari Mesopotamia, di setiap kehidupan awal kita, dalam perjalanan kita, dan sampai dengan saat ini kita menikmati berkat dan kasih-Nya. Maka dengan mengkilas balik itu, kita akan kembali menemukan kehadiran. Kehadiran sebagai tanda bahwa ia hidup. Sebagai tanda ia hidup, maka ia sesungguhnya senantiasa menampakkan
dirinya bagi kita semuanya. Maka Tuhan yang menampakkan dirinya sesungguhnya pula ada dalam kehidupan kita kini, di sini, dan nanti. Sehingga kita harus percaya dan menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun itu. Sehingga ke depan sekalipun tidak kita tahu, kita percaya bahwa kita diberkati, ditopang oleh Tuhan yang hidup, yang senantiasa menampakkan dirinya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Pesan yang kedua, Stefanus dalam situasi yang tidak gampang, tetapi ia tidak kehilangan imannya. Ia justru memuji Tuhan, menyatakan kesungguhan keyakinannya. Maka marilah kita terus memandang pada Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Dan ia akan terus menampakkan dirinya kepada kita. Sehingga situasi apapun yang paling berat yang kita hadapi, kita percaya Tuhan yang menampakkan dirinya tidak akan pernah lari dari kita. Sehingga kiranya kita meneladan apa yang dilakukan Stefanus. Tidak kehilangan iman kita. Bahkan yang harus kita lakukan adalah terus bersyukur dengan menceritakan setiap kebaikan Tuhan. Sehingga di dalamnya kita terus dihidupkan dalam seluruh pengharapan kita. Dan sebagai penutup dalam tema menampakkan dirinya. Banyak tanda yang Tuhan telah hadirkan kepada kita bersama. Mari kita rasakan. Mari kita jumpai. Mari kita teguhkan kembali kehidupan kita untuk percaya kepadanya. Bahwa janjinya tidak akan pernah diingkarinya. Tuhan mengutus Abraham. Dan benar berkat Tuhan hadir sepanjang anak cucu atau keturunan Abraham. Seperti di ayat yang ke-8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Artinya, Tuhan yang menampakkan diri bukan hanya untuk kehidupan kita saja, tetapi segenap keturunan kita. Asalkan kita terus berserah dan mengikut dari setiap kehendaknya dan percaya pada janjinya yang ya dan amin, yang menjaminkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan yang Kau nyatakan pada kami senantiasa. Khususnya kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Kami dipanggil untuk meneladan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Dalam situasi yang sulit, menakutkan dan mengancam jiwanya. Ia tidak kehilangan pengharapannya, imannya kepadamu, ya Tuhan. Bahkan mengingat dari setiap perjalanan nenek moyangnya. Bahkan mengingat dari setiap kehidupannya untuk percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, teguhkan kami untuk senantiasa percaya kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menampakkan diri kepada kami kini dan sepanjang masa. Maka itulah yang kami yakini pula Tuhan. Engkau menampakkan diri dalam anugerah kasih dan berkat-Mu. Khususnya di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, Anak Ameresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Warni, Anak Yalema, Anak Nasya Alana, Ibu Hadi Wilayah 5. Demikian juga secara khusus untuk anak Naladipa Anasera Prasetyanto, putri dari keluarga Bapak Pendeta Arditulus Arianto dengan Ibu Stefani.
Kami yakin Tuhan rengkuhan, kasih, kemurahan, berkat, dan pertolongan-Mu hadir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan cinta-Mu yang meneguhkan dan kuasa tamusat-Mu yang memulihkan, termasuk di dalam kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, dan Saudara Gilbert. Kami percaya. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan, kekuatan cinta dan berkat-Mu juga hadir di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Berkati juga setiap kehidupan kami semuanya Tuhan, baik secara pribadi, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam kami bermasyarakat. Banyak hal yang sedang kami gumuli, yang kami harapkan. Banyak sekali pergulatan, tekanan, kecemasan, kekhawatiran yang melanda kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau menolong kami. Teguhkan kami Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan. Memberdayakan diri untuk percaya dan bersemangat merayakan kehidupan ini. Bahwasanya Engkau yang menampakkan diri adalah Engkau yang senantiasa pula menyatakan anugerah dan mujizat-Mu untuk kami. Kami yakin Engkau memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga kami, memberkati anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga mereka, dan hal apapun yang mereka lakukan. Berkatilah ya Tuhan dalam kasih dan kehendak-Mu. Berkati juga GKJ Sari Mulyo Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, dan kami yakin memberkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.